Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Samsul Huda, NIM 221400153, semester 5 Prodi Informatika. Saya di sini untuk mempresentasikan tentang tugas makul web semantik kelas C. Eh, Kerangka dan alat pengembangan web semantik. Web semantik biasanya itu menawarkan cara baru untuk mengindeks dan mengorganisir dan mengakses informasi di web. Juga memungkinkan mesin pencari dan aplikasi untuk memahami konten web dengan lebih baik. Pengantar web semantik. Web semantik adalah pengembangan dari Word, Wid, dan Web, juga bertujuan untuk membuat konten web dan juga dipahami oleh mesin. Yang pertama itu adalah tujuan. Biasanya meningkatkan kemampuan mesin pencari dan aplikasi dalam memahami konten web. Yang kedua, keunggulan. Memungkinkan interoperabilitas dan berbagi informasi yang lebih baik antar aplikasi. Dan ketiga, teknologi. Melibatkan pengguna bahasa markup dan ontologi untuk mendefinisikan makna dan hubungan antar data. Konsep dasar web semantik. Konsep-konsep dasar web semantik juga mencangkup pengguna metadata, terstruktur, dan ontologi, dan bahasa markup yang khusus. Ini membentuk dasar untuk membangun aplikasi web semantik. Yang pertama, metadata terstruktur, yaitu informasi tambahan yang menjelaskan tentang konten web seperti jenis, hubungan, dan konteks. Dan kedua, ontologi. Model formasi dari suatu domain pengetahuan yang mendefinisikan konsep hubungan dan aturan. Yang ketiga, bahasa markup. Bahasa tersebut itu seperti RDF, OWL, dan Sparkle digunakan untuk menyatukan dan memproses data semantik. Biasanya ada beberapa bahasa. Bahasa markup web semantik itu ada 3, RDF, OWL, dan Sparkle. Bahasa markup web semantik seperti yang saya jelaskan 3 tersebut biasanya memungkinkan presentasi, permodelan, dan penyelidikan data yang terstruktur. Bahasa ini memungkinkan interoperabilitas mengindekskan data yang lebih baik. RDF itu menyediakan cara untuk mendefinisikan fakta dan hubungan antar data. Yang kedua, OWL memungkinkan pemodelan ontologi yang lebih kompleks dengan definisi kelas, properti, dan batasan. Yang ketiga, Sparkle atau bahasa query untuk memproses data RDF yang mengakses informasi yang terstruktur. Ontologi dan klasifikasi. Ontologi juga menyediakan kerangka kerja untuk klasifikasi dan organisasi pengetahuan. Ontologi juga mendefinisikan konsep-konsep dan hubungan dan aturan suatu domain. Yang pertama itu pembentukan ontologi, proses mendefinisikan konsep seperti dan hubungan antara konsep dalam satu domain. Yang kedua, klasifikasi atau pengelompokan data ke dalam kategori yang ditentukan oleh ontologi. Yang ketiga, keuntungan meningkatkan interoperabilitas, itu berbagi informasi dan kemampuan mengindeksan. Perangkat lunak pengelola data semantik. Perangkat lunak pengelola data semantik itu membantu dalam membangun pengelola memproses ontologi, data RDF, dan query Sparkle. Perangkat lunak ini membantu untuk mengembangkan aplikasi web semantik. Yang pertama, basis data Triple Store. Yang kedua, Reasoner.
Dan ketiga, editor otologi. Yang keempat, bahasa query dan Sparkle. Bahasa data Triple Store adalah menyimpan data, mengelola data RDF dalam bentuk triple. Reason itu menarik kesimpulan dari data RDF dan otologi. Editor otologi, alat untuk membuat dan mengelola otologi. Bahasa query dan Sparkle, menjalankan query pada data RDF dan mengekstrak informasi. Penerapan web semantik dalam e-government. Web semantik dapat diterapkan dalam e-government untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan interoperabilitas layanan publik. Yang pertama, integrasi data atau menghubungkan data dari beberapa sumber pemerintah. Kedua, layanan basis data, meningkatkan akses dan interaksi warga dengan informasi dan layanan publik. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, akuntabilitas pemerintah melalui data yang terstruktur. Dan penerapan web semantik dalam e-commerce. Penerapan web semantik dalam e-commerce dapat meningkatkan rekomendasi produk, pencarian, dan personalisasi layanan untuk pelanggan. Untuk rekomendasi produk, menyediakan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan preferensi dan pelanggan. Pencari berbasis semantik juga meningkatkan hasil pencarian dengan memahami makna query pelanggan. Personalisasi atau memperoleh pelanggan berbelanja dengan dipersonalisasi berdasarkan riwayat dan preferensi pelanggan. Tantangan dan kendala dalam pengembangan web semantik. Di dalam web semantik itu pasti akan memahami beberapa tantangan dan kendala. Contohnya itu dari kekurangan standar atau kompleksitas teknologi dan kurangnya sumber data. Yang pertama itu kompleksitas, atau dari kompleksitas tersebut teknologi dan konsep web semantik itu pasti akan menjadi tantangan dari dalam penerapannya. Yang kedua itu kurangnya standar. Standar tersebut masih terus berkembang untuk membutuhkan suatu konsensus dan koordinasi. Yang ketiga yaitu kekurangan data. Dari kekurangan data tersebut biasanya ada keterbatasan data yang terstruktur dan ontologi yang komprehensif seperti itu. Kesimpulan dan prospek masa depan. Web semantik biasanya itu menawarkan potensi besar untuk meningkatkan interoperabilitas atau akses informasi dan pemahaman mesin. Biasanya dari tantangan tersebut itu dihadapi dan perlu diatasi untuk mewujudkan potensi penuhnya. Di dalam masa depan, web semantik itu menjanjikan integrasi yang lebih baik dengan teknologi seperti AI dan Internet of Things untuk menciptakan aplikasi yang inovatif. Lah, dari tersebut itu kesimpulannya dari prospek masa depan, web semantik itu memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan suatu akses informasi seperti itu. Dan dalam web semantik itu pasti akan menjanjikan integrasi yang lebih baik. Contohnya dari IoT atau Internet of Things dan AI
atau kecerdasan buatan seperti itu. Apabila ada kesalahan dari penjelasan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.